Halo, perkenalkan saya Pitaloka Keluh Kencana dari TIP 191 kelompok 3 ingin menjelaskan tentang linked list. Untuk awalnya kita harus tahu linked list itu apa. Linked list itu adalah sekumpulan sejumlah data atau komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Senarai berantai ini bisa disebut juga salah satu struktur data dinamis yang paling sederhana, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut linked list, atau juga disebut sebagai senarai satu arah, one way list. Linked list di sini ada 5 jenisnya. Yang pertama senarai tunggal, yang kedua senarai ganda, yang ketiga ada circular linked list. Di circular linked list ini ada 2. Yang pertama circular single linked list, yang kedua ada circular double linked list. Data yang terakhir yaitu multiple linked list. Di sini kita tidak akan membahas tentang teori ini, tetapi kita akan mengetahui bagaimana simulasi program yang bisa kita buat di bulan menggunakan linked list ini. Di sini sudah ada 10 program yang sudah coba saya buat. Karena tadi cuma ada 5, jadi masing-masing ada 2 contoh. Yang pertama ada program sederhana dari single linked list, yaitu mari kita langsung saja. Di sini ada beberapa pilihan. Yang 3 di atas adalah tambah data, tambah di awal, tambah di akhir, dan di tengah. Yang 3 terakhir adalah hapus. Nah, caranya gimana Kak kalau kita mau masukkan data? Kita langsung saja, kita akan masukkan datanya di awal. Maka kita akan ketik angka 1, karena pilihan ditambah awal adalah angka 1 tambah awal, lalu kita enter, kemudian baru kalian masukkan data yang mau kalian masukin. Nah, data di sini yang saya pakai adalah data angka. Jadi kalau kita misalkan Anda pakai kode ini, kayak memasukkan data nama juga nggak masalah. Yang aku pakai di sini adalah data angka. Jadi selain angka, maka programnya akan nutup sendiri. Misalkan data awal kita masukkan angka 20. Kita enter. Apakah kita akan menambahkan data lagi? Ya, karena kalau kita pilih tidak, maka programnya atau program single linked list ini akan berhenti secara otomatis. Ya, kita ketik Y. Oke, udah ada satu data, yaitu data angka 20. Di angka 20 ini, kita mau tambah lagi di awal bisa. Kita ketik lagi angka 1. Masukkan data lagi. Misalkan mau lebih kecil Kak, boleh. Masukkan aja angka 15. Lalu enter. Mau masukin lagi? Ya, kita masukkan lagi, ketik Y. Nah. Oh gitu. Kalau mau tambah data di akhir, tinggal ketik nomor 2. Oke. Masukkan data. Udah ada lebih besar, lebih kecil, terserah. Yang kita pilih ada 30. Oke, enter. Masukkan lagi. Ya, kita masukkan lagi. Nah, kalau tambah di tengah gimana? Kalau tambah di tengah, kalian tinggal pilih nomor 3. Lalu, masukkan datanya. Data yang mau kalian masukin berapa? Misalkan saya mau masukin 25. Kita enter. Kak, kok ada dimasukin setelahnya? Ya kan, namanya di tengah. Di tengah ini mau dimasukin di antara apa? Di antara angka berapa saja? Misalkan 15, 20, ya kalian masukkan setelah 15. Kalau di sini saya akan memasukkannya setelah angka 20. Ya, 20, 25. Oke, kita coba enter. Kok nggak langsung muncul? Ya, kita pilih lagi atau tidak? Kita pilih lagi saja. Ya, angkanya sudah masuk. Jadi urutannya ada 15, 20, 25, dan 30.
Oh gitu. Kalau kita mau menghapus data ini, kalian pilih mau hapus data di bagian mana dulu. Kita hapus, misalkan hapus di tengah, kita pilih angka 6. Data mana yang ingin dihapus? Misalkan data angka 20 kita hapus aja, udah nggak perlu tuh. Udah hapus. Kita lagi? Ya lagi. Nah, lalu kita coba hapus di awal. Kita pilih angka 4, enter. Kok nggak ada yang tadi kak, yang hapus tengah ya kak, hapus tengah tadi? Karena awalan itu cuma satu, ada satu. Di sini cuman ada 15. Kalau di depan angka 15 ini ada angka lagi, maka yang terhapus adalah angka sebelum angka 15. Oke, kita coba. Nah, tinggal 25 dan 30. Sekarang coba kita hapus akhir. Oke, ya. Sama seperti yang hapus awal tadi, tidak ada pilihan data mana yang dihapus, karena data paling terakhir adalah angka 30. Maka jika kita ya, datanya akan hilang. Jika kalau cuma satu ya kita tinggal pilih kalian mau hapus awal atau hapus akhir. Oke, jika kita hapus awal, ya sudah kita gunakan hapus awal saja, angka 4, enter. Ya. Setelah itu coba deh kita hapus awal ya. List kosong. Ya, nggak ada data di sini. Mau lagi nggak? Kalau tidak, maka program ini akan menutup secara otomatis. Nah, ini cukup untuk program data sederhana dari linked list. Yang kedua, kita ada data dari linked list lagi yang berupa memasukkan data mahasiswa. Nah, di sini beda nih, kan tadi ada pilihannya, kalau di sini nggak. Kita langsung masukkan datanya aja. Misalkan siapa? Yang pertamanya siapa? Jelly. Oke, Jelly. Lalu kamu input name-nya Jelly. Name-nya Jelly misalkan 44553. Lalu kita enter. Input umurnya. Umurnya 21. Ya udah, masukin aja. Input alamatnya. Misalkan dia di Demak, ya udah masukin Demak. Untuk alamat kak, kenapa sih nggak yang ini aja? Ya nggak pakai jalan terus titik terus spasi. Kalau untuk jalan titik spasi itu nanti tidak terbaca oleh folder atau oleh program ini. Jadi ini tanpa spasi. Jika kita menggunakan spasi, tidak akan terdata dan kita tidak akan bisa menginput jumlah IP-nya. Kan IP-nya baru 34. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, seperti ini. Kalau mau masukin lagi, itulah contoh dari single linked list yang kedua, yaitu memasukkan data mahasiswa. Yang ketiga kita ada jenis yang kedua, linked list jenis yang kedua itu namanya double linked list. Nah, double linked list ini contohnya adalah sorting. Di sini sorting. Nah, kita tentukan dulu banyaknya, jumlahnya berapa, misalkan 10 data. 10 data di sini kalian masukinnya terserah, acak aja nggak apa-apa. Nah, setelah data ke-10 kalian masukin, kalian enter, keluarnya akan secara otomatis nih 10 data ini akan diurutkan oleh program. Ini ada data sebelum diurutin, ada 8056, terserah kalian tadi yang kalian masukin secara acak. Nah, udah deh diproses dan diurutkan. Hasilnya adalah 056 8 11 12 43 50 56 89. Nah, ini adalah hasil pengurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, itu tadi contoh double linked list. Oke, kita masuk ke contoh double linked list yang kedua,
Ini kita yang tadi tidak ada ini. Di sini kita ada beberapa pilihan seperti yang single list tadi. Mari kita input datanya. Satu, kita input, masukkan name-nya, lalu masukkan nama, masukkan umur, terus masukkan tinggi, misalkan 165, misalkan berat badan cuma 56. Oke. Di sini ini adalah program tentang berat badan mahasiswa menurut BMI, berat badan ideal. Ini misalkan kita mau input lagi, pilih lagi nomor 1, masukkan name-nya, masukkan namanya, lalu masukkan umurnya, masukkan tingginya, dan masukkan beratnya. Sudah ada 2 di sini. Lalu misalkan kita mau cari, kita pilih nomor 2, kita cari name-nya. Udah deh, langsung ada ini di sini, Terry. Coba kita coba lagi cari ini. Ada nih, Terry, umurnya 22, tinggi 180, beratnya 60. Oke, kita enter lagi. Misalnya kita mau edit, kita tinggal klik editnya, masukin name-nya tadi, misalkan name-nya si Jill, kita ganti namanya dengan Leon, umurnya 22 tahun, tingginya 182, beratnya adalah 70. Nah, data berhasil diedit. Katakan dilanjutkan. Mari, yang tadi awalnya namanya si Jill jadi namanya si Leon. Sama seperti yang dihapus tadi. Mana yang dihapus? Yang mana? Yang Terry misalkan. Udah, ketik name-nya aja. Habis itu enter. Jadi berhasil hapus, cuman ada datanya Leon aja. Dan setelah itu kalau kita mau keluar tinggal pilih exit. Jadi kita masuk ke double English Scholar. Ini sudah ada programnya, mari kita running, kita simulasikan. Yang pertama, sama seperti English yang lain harus ada insert di depan, insert di belakang, atau insert di tengah. Saat kita mau insert di depan, maka kalian ketik angka 1 lalu enter. Dan masukkan data yang ingin Anda atau kamu masukkan. Lalu kita sudah ada proses data masuk, lalu enter lagi. Lalu mari kita masukkan data di tengah. Coba kita masukkan angka 50, dan depannya 90, dan belakangnya kosong. Data masuk, mari kita input. Sebenarnya masih ada, tapi saya karena tidak ada angka yang di belakangnya ya. Lalu mari kita masukkan data di belakang. Masukkan datanya adalah 100. Kita tampilkan data. Ada 50, ada 90, ada 100. Oke, coba kita cari data. Kita tadi mau cari data yang di tengah. Kita 50, terus ditemukan. Ada, berarti ada datanya. Coba kita 80. Kita cari angka 80. Sama, kalau kita ingin hapus di depan, hapus pilih nomor angka 5. 50 terhapus. Lalu kita hapus data paling belakang, nomor 6. Untuk paling data di tengah, coba kita buat 7. Proses terhapus, mari kita
lihat datanya ada nggak. Kosong, masih kosong, belum ada data, berarti semua terhapus. Oke, itu aja dari doubling list sirkular yang pertama. Kita keluar, pencet 0. Yang berikutnya sama doubling list sirkular juga. Doubling list sirkular juga, tapi ini udah daftar belanja. Kita simulasikan. Pertama, insert datamu. Kamu masukin apa? Misal kamu masukin gula. Kita enter. Oke, masukin data. Masukkan data dari belakang. Sama seperti tadi, kita masukin sayur. Lalu masukin yang tengah. Kita masukin Indomie. Data depan itu gula, data belakang itu oke, mari kita tampilkan data. Sudah cuma gula sama sayur ya. Sama seperti tadi, kita cari data gula, adakah gula? Saya temukan, mari kita cari. Ada gula, ada sayur. Lalu kita coba yang tadi sudah dicoba, cari data sama hapus depan belakang. Sekarang kita ini hapus semua nih, hapus semua data, kita pilih nomor 8. Dan lalu kita tampilkan, coba tampilkan datanya, ada nggak? Nggak ada, kosong. Jadi kalau kosong itu otomatis keluar. Oke, ke selanjutnya yang terakhir itu ada multiple link list. Multiple link list ini seperti list tapi banyak. Kita langsung aja simulasikan. Tutup dulu. Oke, sudah tertutup. Kita running yang ini. Kita masukin banyak pertanyaannya, ada 5. Nama pertanyaannya apa aja? Berarti memanah, menjahit, memasak, lalu ada memahat, sama menyanyi. Nah, insert nama peserta. Nah, nama peserta pertama memanah itu siapa saja? Banyak pesertanya, kita ambil 4 aja. Ada Joko, Cil, Lili, Roni. Untuk data selanjutnya sama ya, untuk menjahit juga sama. Tentukan banyaknya peserta, misalkan 5, ada Susi, ada Terry, ada Leon, ada Belang, sama ada Denny. Sama seperti itu semua untuk memasukkan data multiple link list ini. Nah, itu aja, sekian dari link list, multiple link listnya. Oke, kita masuk yang terakhir, yaitu multiple link list. Multiple link list ini adalah contoh kedua dari multiple link list yang sebelumnya. Sampai kita akan memasukkan daftar mata kuliah. Banyaknya mata kuliah ada 5. Mata kuliah web, ada desain,
ada akuntansi, ada TI, terus ada politik. Sama nih, isuk nama mata kuliah yang mana yang desain. Segitu saja simulasi program English pada bulan C++. Akhir kata, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.